kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya bersaksi. Ya, ini ceritanya saya ini sampaikan pemikiran lewat grup. Ya, terutama yang saya fokuskan itu minuman keras. Amin. Miras yang beredar di Kabupaten Manokwari maupun di Pegunungan Arfak di Manokwari Selatan. Nah, ketika itu saya dapat ini ancaman dari berbagai pihak yang mereka mengancam saya. Tetapi saya tidak pernah balas dengan benci. Amin. Saya balas dengan sukacita. Amin. Kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Amin. Ya, dan ketika itu saya dapat ancaman, saya teruskan ke Pak Pendeta, Bapak Gembala Yudho Sayori, SPA, dengan Pak Pendeta Wilson Sayori. Dia tolong doakan saya. Nah, ketika itu Pak Pendeta sampaikan kepada saya, roh yang bersama-sama dengan kamu lebih besar daripada roh yang Amin. jadi jangan pernah takut untuk bersuara dengan kebenaran. Amin. Kita bicara kebenaran jangan takut. Kalau kita bicara hal-hal yang duniawi yang kita takut untuk orang yang mengikuti kita. Pas malamnya Tuhan kasih saya yang saya bersaksi di sini adalah Tuhan kasih saya suatu penglihatan. Amin. Mimpi. Jadi malam itu Tuhan kasih saya mimpi. Saya melihat bahwa gereja-gereja semua di dalam kegelapan. Amin. Gembala ada khotbah, tapi di dalam gereja itu ada orang bawa minuman keras. Orang melakukan itu semua di belakang itu. Tetapi gembala ini dia malas tahu, dia tidak mau tidur. Dia biarkan saja. Nah, dan ketika saya tiba di situ, pakai suara, sebenarnya Pak Gembala, tolong perhatikan yang minum ini supaya cara bagaimana untuk tempat ibadah ini. Amin. Saya bicara begitu langsung gembala juga hilang, yang minum semua hilang, yang ada di dalam gereja juga hilang semua. Karena saya melihat bahwa banyak gereja saat ini dalam kegelapan. Amin. Ya, dalam kegelapan. Terus saya juga ikut terangkat terus Tuhan bawa saya. Terus pergi saya gereja yang kecil. Nah, gereja yang kecil di situ ada Pak Pendeta, Bapak Yuyus ini dengan rombongan ada berbahasa roh. Di situ Tuhan bawa saya, di situ saya gereja terang. Amin. Saya gereja terang dan saya orang-orang pantai itu ada 2 orang. Itu dari Namsnam, dan program Namsnam saya teman kuliah, jadi saya lihat dia juga ada gabung di situ. Dia dari GKI. Terus kami dari GPKI, kami ada 2 orang. Terus di dalam gereja itu orang tidak banyak, orang yang sedikit saja. Terus Pak Pendeta diarahkan kasih kesempatan perwakilan yang satu teman 2 yang dari GKI juga mereka mulai berbahasa roh. Amin. Kita mulai berbahasa roh. Ketika tiba saatnya kita perwakilan 2 orang saja dari GPKI ini, karena yang tadi semua yang di kegelapan itu semua 9. Jadi kami cuma 2 orang saja. Yang dari GKI juga 2 orang saja. Nah, ketika tiba saatnya kami mau dapat giliran, satu teman yang dari GPKI ini dia pegang mic dan tangan gemetar, dia bicara dan suara juga tidak jelas. Ya, tidak jelas. Jadi Pak Pendeta bilang harus ganti ke saya. Nah, ketika saya maju untuk mau pegang mic untuk saya mau bicara ini ya, saya langsung kaget di situ. Saya kaget di situ dan saya kaget begini, oh ini saya mimpi. Itu baru saya tahu tadi malam kan saya ada minta dukungan doa karena saya dapat ini yang zaman terkait dengan peredaran minuman keras. Saya bicara dengan orang yang jam saya, tetapi itu merupakan suatu kekuatan. Amin. Bagi saya, walaupun orang lain menolak saya, tetapi ada gereja di mana yang dia menganggap sampah bagi dunia, bahwa itu sampah itu merupakan emas yang istimewa bagi Tuhan. Karena Tuhan datang dibutuhkan orang-orang yang ceria, jiwa-jiwa ceria. Nah, jadi ibarat begini, kita punya seorang anak kecil, dia berlayar sudah dekat api, yang besar baru kita
Amin. Silakan mereka karena mereka Amin. mereka masih mata rohani mereka masih tertutup bagi mereka. Ya, jadi tidak mungkin kita tidak mungkin kita biarkan. Ya, dia tidak curang. Harus kita tolong berarti jiwa-jiwa juga. Mereka membutuhkan kita. Pemerintah juga sampai awal bahwa jangan ada yang takut kepada pemerintah. Amin. Kalau memang kebijakan yang merugikan kita sebagai anak Tuhan kita harus Amin. itu termasuk kita saya. Untuk apa kita baca Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian untuk firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, dengan segala jiwamu, dengan segala akal budimu. Amin. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kalau saudara tidak punya kasih, kita takut sampaikan kepada mereka berarti kita tidak punya kasih. Karena kasih pertama kepada Tuhan, yang kedua harus menggali kepada Amin. kebenaran firman Tuhan yang kita mengetahui. Kita sudah tahu kebenaran, kita harus bagikan dan menjadi orang lain. Dan jangan pernah orang-orang yang berbuat dosa, karena justru mereka Tuhan percayakan kita. Amin. Jadi nama gembala, pendeta, itu bahasa kasarnya itu kita sebagai budak untuk kita melayani Tuhan. Amin. Kita melayani jiwa-jiwa yang telah dipercayakan kepada Tuhan. Amin. Kiranya kesaksian dari singkat menjadi Amin. dorongan bagi kita semua untuk kita berbicara lagi untuk menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin.